Bener nggak sih? Garis tangan saya ini penuh dengan garis keberuntungan. Mah, kalau garis tangan Mama penuh keberuntungan, tadi tuh Mama nggak mungkin kalah. Tadi buktinya kalah, ya namanya nggak beruntung, nggak hoki. Maksud gue, ngapain cewek yang punya bakat nyanyi hebat kayak lo kerja tempat kayak ginian? Ya, iseng aja lah daripada bengong di rumah. Ntar ayam tetangga mati lagi. Daripada lu kerja di sini, mendingan lu jadi vokalis kita aja. Serius nih? Suami kamu tahu kamu selingkuh. Makanya itu dia mau mencoba ngebunuh kalian. Dan ternyata kamu masih beruntung. Kamu nggak mati. Kamu malah ditemuin oleh tunangan aku. Dan sekarang, kamu mau ngerebut dia dari saya. Ya wajar sih kalau misalnya emang kamu suka sama dia. Karena dia kaya dan dia ganteng lagi. Dan sekarang kamu berhasil memikat hatinya dia. Emang dasar laki-laki ya, gampang banget ditipu pakai air mata. Enggak, Lina, kamu salah. Aku bukan orang seperti itu, Lina. Kamu udah salah. Waktu Mbak pertama kali nyanyi di sini, kan ada produser rekaman nyariin Mbak. Nah, tapi Mbak waktu itu udah kebetulan pergi. Mau bales nih Mbak ya. Gak usah bercanda kelewatan kayak gitu deh Mbak. Ya saya serius Mbak, 2 rius malah. Mendingan gini deh, besok sore Mbak kesini. Nah nanti saya hubungi produsernya biar Mbak sama dia bisa ketemu, gimana? Dia juga pernah jadi produser di sini loh, manajer maksudnya ya. Mbak Gita, itu dia orangnya. Oh, jadi ternyata lo penyanyi yang dimaksud Pak Ronald. Bagus dong kalau gitu kita bisa kerjasama. Makasih deh. Mendingan aku ke laut aja daripada diproduserin sama kamu. Mbak, kok produsernya tinggalin? Mbak aja yang nyanyi sama dia. Gampang banget tinggal nyanyi Cucok Rowo, ya? Git! Gue serius pengen ngajak lo rekaman. Lepasin nggak? Atau nggak aku teriak rampok nih? Lepasin! Duh, gue mesti ngomong apa sama Pak Ronald ya? Lina, bagaimana dia bisa menemukan aku di sini ya? Anissa, syukur ya kamu selamat. Aku kira aku nggak akan ketemu sama kamu lagi. Saudari Anissa, Mbak Lina inilah telah menyumbangkan darahnya untuk Anda. Subhanallah. Alhamdulillah. Makasih ya, Lin. Kamu baik sekali, makasih. Anissa, aku minta maaf ya. Tolong kamu lupain kata-kata aku kemarin. Kamu nggak salah apa-apa, Lin. Aku yang salah. Gara-gara aku, hubungan kamu sama Fatir jadi renggang. Udahlah, mungkin aku sama Fatir emang gak jodoh. Maksud kamu apa? Fatir membatalkan pernikahan kita. Apa? Lin, aku benar-benar minta maaf, Lin. Ini semua salah aku. Gak apa-apa. Aku sadar kok. Aku udah salah paham dan egois. Karena aku takut kehilangan Fatir, aku sampai curiga dan nuduh kamu yang enggak-enggak. Lin, apa yang aku bisa lakukan untuk balikin hubungan kamu sama dia? Gak usah. Aku akan minta maaf sama Fatir supaya dia mau balik sama aku. Tapi tolong kamu jangan bilang Fatir kalau aku udah pernah nuduh kamu yang enggak-enggak. Kamu mau kan, Anissa? Tolong aku mohon. Halo? Fatir, aku udah nemuin Anissa. Kamu nemuin dia di mana? Kamu dengerin cerita aku dulu dong. Ya udah, sekarang kamu cerita. Nggak pakai didramatisir ya. Aku tuh nyari Anissa kemana-mana, sampai ke rumah sakit. Katanya dia ditemuin di hotel. Dan dia membutuhkan darah.
Karena golongan darah kita sama, makanya itu aku mendonorkan darah aku untuk dia. Terus keadaan dia sekarang kayak gimana? Ya syukur sih keadaannya udah baik. Kalau nggak ada aku nggak tahu deh gimana nasibnya dia. Ya udah, sekarang kamu tunggu di sana. Aku datang ke sana sekarang. Oke? Oke. Anissa, kamu kenapa sih pergi begitu aja? Nggak bilang dulu sama aku. Aku minta maaf kalau aku pergi nggak pamit sama kamu. Atau jangan-jangan Lina ngomong sesuatu sama kamu yang membuat kamu jadi pergi. Aku pergi karena aku pengen pergi dan nggak ngerepotin kamu lagi. Masya Allah, Nisa. Ngerepotin apa sih? Kamu nggak perlu sungkan kalau kamu butuh sesuatu. Kami senang kok kalau kami bisa menolong orang yang butuh pertolongan. Dasar dodol. Abis ini aku akan nendang kamu jauh-jauh. Lina, maafin aku Lina, kalau aku dan dulu kamu yang enggak. Ternyata kamu tuh berhati mulia. Buktinya kamu mau nyumbangin darah kamu ke Anissa. Udah dong, jangan nangis. Kan aku udah minta maaf sama kamu. Aku nyesel, aku udah nuduh kamu yang enggak. Aku janji, aku nggak akan lagi berbuat kasar sama kamu, ya? Sini. Ambilin tas. Ya udah. Saya ambil tas dulu ya. Tas dulu dong. Tas. Kita gimana pertemuan kamu sama produser? Sukses dong, berhasil dong. Congratulations ya. Selamat ya. Emang anak papa jago. Gita sayang, kenapa sih kamu diam aja? Cerita dong sama papa. Pak, produsernya tuh gadungan. Makanya kita pulang aja. Gadungan? Maksud Gita? Iya, ternyata produsernya itu si mercon, Pak. Kalau gitu sama aja bohong. Mendingan kita pulang aja deh. Gita sayang, kalau dia bisa jadiin kamu penyanyi profesional dan jadi diva Indonesia, kenapa enggak? Kita nggak percaya sama dia, Pak. Dia dan keluarganya itu udah ngerusak masa depan kita. Pertama nih apa? Adiknya mau berbuat tidak senonoh sama kita. Kedua, dia bawa polisi ke rumah ini dan menggeledah rumah ini, Pak. Dan yang ketiga nih apa? Waktu Gita nyanyi di kafe nih, Pak, dia bikin berantakan semuanya. Gita sayang, kamu nggak boleh berburuk sangka sama orang. Siapa tahu setelah dia jadi produser, dia berubah watak dan pikirannya. Nggak percaya Gita. Gita. Tuh, Git, teman-teman kamu anak band udah pada manggil-manggil. Ayo, temuin. Males ah, udah deh Papa aja yang nemuin mereka. Bilang sama mereka apa yang udah kita ceritain tadi semua ya. Gita, teman kamu Git. Gita. Git. Gila, suaranya bagus banget, Suf. Mencoba mengerti akan kisah hidupku yang sebenar-benarnya. Ya. Aduh, gue tahu nih. Setiap kali lu ketemu dia, pasti suara dia berantakan. Tuh cewek ketakutan banget sama gue, Suf. Makanya begitu gue masuk, tiba-tiba dia langsung jadi ngaco gitu suaranya. Ya terus gimana dong, Liv? Kita marah banget sama gue, Suf.
Gue udah minta maaf. Cuman disangkanya itu untuk kepentingan pribadi gue, supaya dia bisa rekaman sama gue. Yang jelas, lu kelarin dulu urusan lu sama dia. Syukur-syukur dia mau gabung sama kita. Ya gue mesti gimana? Gue mesti minta maafnya gimana? Gue nggak tahu gimana caranya. Maafkan Bunda sayang, Bunda nggak hati-hati menjaga kamu. Baik-baik kamu di sana ya. Bila saatnya tiba, Bunda pasti akan bersama-sama kamu lagi. Kamu lagi ngapain sendiri ya? Nggak ngapain kok. Tir, aku mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa? Aku mau ke rumah singgah. Rumah singgah? Kamu pasti udah dengar dari orang suruhan kamu kan? Kalau aku dan ibuku punya rumah singgah. Nis, kamu kan tahu berbahaya kalau ke sana. Sama aja aku nganterin kamu ke maut. Kamu lihat sendiri kan, suami kamu tuh ngejar-ngejar kamu, mau ngebunuh kamu. Aku akan ambil resiko itu. Aku pengen ketemu anak-anak. Kalau ibuku pergi umroh, siapa yang ngurus mereka? Aku yakin mereka adalah ibu yang bertanggung jawab. Sekalipun mereka pergi, mereka pasti udah memasrahkan anak-anak itu kepada orang yang terpercaya. Aku nggak bisa tenang sebelum aku ketemu sama mereka. Ya udah, kita berangkat ke sana. Benar? Sepertinya tidak ada kemajuan. Apakah saran saya waktu itu sudah kalian lakukan? Sudah dokter, saya yang memasakkan bubur untuk ibu. Ibu tuh paling suka kalau makan bubur buatan saya. Kalau saya dok bagian jaganya sama nyuapin nenek. Kalau saya dok yang kotor-kotor deh, mandiin sama dia mau pipis sama Iya, makasih atas jasa kalian. Liv, kamu ini ngomong apa sih nak? Kita ini kan satu keluarga. Kita wajib saling membantu dan saling menolong. Saya sangat senang sekali. Dan saya sangat bangga mendengarnya. Mulai sekarang, kalian semua harus membuat buku jurnal. Yang isinya, kalian harus tahu apa aja yang kalian lakukan terhadap Ibu Pratomo. Membuat jurnal? Untuk apa dokter? Oh, maksudnya dok itu kayak buku harian gitu ya dok? Emang nenek-nenek mana kita tahu isi hatinya? Emang nenek-nenek dok suka jatuh cinta ya? Maksud saya, kalian semua akan tahu apa aja perkembangan Ibu Pratomo. Oh. Oke, karena sudah selesai, saya pamit pergi dulu ya. Ya udah, dok sekalian, makasih banyak dok. Ya, sekalian saya juga mau keluar. Ya. Saya anterin. Ya, permisi ya. Sony, cepetan kamu cari dokter lain. Tenang aja kak,
dokter bego itu tidak dapat menyembuhkan nenek ini. Dia kan dokter hewan, aman kita. Bukan soal itu, Son. Saya nggak suka dibikin repot sama dia. Masa kita disuruh bikin jurnal harian? Memangnya kita kurang kerjaan apa? Kita mau cari dokter kemana lagi, Kak? Cuma dia satu-satunya dokter bego. Sebentar, Kak ya. Saya mau bukain pintu dulu. Lu lagi. Mana Bu Safira? Kalau saya bilang Kak Safira di rumah bisa gawat karena saya yakin pasti Kak Safira nggak punya uang bayar utang. Kak Safira lagi pergi, Bos. Lu bohong ya? Enggak, Bos. Saya jujur kok. Kok ngomong lu gagap gitu? Memang saya ngomongnya begini, Bos. Bawaan dari kecil. Ya udah, kalau gitu gua nunggu di dalam aja. Jangan, Bos. Kak Safira perginya jauh sekali. Dia mau kabur. Enggak, Bos. Dia pergi jauh. Besok pagi baru pulang. Terus kapan dia mau bayar utangnya? Dia pergi, Bos. Cari uang buat bayar utangnya, Bos. Gua tahu dia panik karena utangnya banyak, Bang. Bilang sama dia, bayar secepatnya. Karena gua bukan badan amal. Tapi kalau dia mau pinjam duit lagi ke gua, pasti gua pinjemin. Iya. Aneh kok dikasih pinjam, Bos. Karena gua tahu kakak lu itu pemain judi yang hebat. Dia bisa menang lagi berkali-kali lipat. Oke, Iya, Bos. kali ini gua maafin. Besok gua datang lagi. Iya, Bos. Ya? Iya, Bos. Iya, Bos. Aduh, gimana nih? Dari mana kita bisa mendapatkan uang untuk melunasi semua hutang-hutang kita? Kita? Kan Mama yang ngutang. Kenapa kita jadi ikut-ikutan buat bayarin utangnya Mama? Kan kalian juga berdua yang menikmati uang itu. Tapi, aduh, Alif jangan sampai tahu kejadian ini. Saya mau ucapin terima kasih, Dok. Dokter udah selama ini ngerawat nenek saya. Setiap pasien adalah tantangan dalam ilmu kedokteran. Dan saya akan berusaha terbaik untuk nenek kamu. Semoga obat buatan saya bermanfaat untuk nenek kamu. Iya, Dok. Dok, saya bisa minta tolong nggak, Dok? Alif, kalau saya bisa menolong kamu, saya akan berusaha yang terbaik untuk kamu, ya? Tolong mintain maaf saya buat Gita, Dok. Gita itu orangnya sangat sensitif. Kan orangnya sangat keras kepala. Kalau dia tidak merasa salah, terus disalah-salahkan, dia akan marah besar. Dan sangat susah sekali menaklukkan Gita. Saya tahu, Dok. Karena itu kali ini saya benar-benar tulus minta maafnya, Dok. Sama sekali nggak ada hubungannya sama saya mengajak dia rekaman atau apapun. Saya udah malu sekali karena saya udah salah nilai dia, kan, Dok. Saya akan berusaha yang terbaik untuk kamu, Alif. Kalau gitu saya pamit dulu, Dok. Silakan. Selamat malam. Saya permisi dulu, Dok. Ya, mari.
Semuanya mainan? Iya. Bukannya kita pengen ke rumah Singgah kan? Masa nggak bawa apa-apa buat anak-anak? Tapi menurut aku sih agak berlebihan. Enggak juga, Nisa. Kasian kan? Mereka tuh banyak. Mereka juga butuh hiburan, butuh main. Ya, terserah kamu sih. Tapi makasih ya. Pak, perempuan itu tetap nggak mau, Pak, ikut dalam perusahaan rekaman kita. Kayaknya dia masih ada dendam pribadi sama saya. Kamu harus berusaha dong, Li. Berusaha. Karena suara gadis itu benar-benar bagus. Saya nggak mau kalau dia itu ditemukan sama produser lain, Liv. Tapi Pak, kalau saya udah usaha dan dia tetap nggak mau gimana, Pak? Berarti kamu cari aja penyanyi lain-lain. Ya kan? Atau bisa juga kamu ambil anak-anak yang ikut lomba nyanyi di stasiun TV itu. Ya nggak? Karena suara mereka juga bagus-bagus tuh, Liv. Kamu temui saja mereka. Aku paling nggak suka sama macet. Makanya, aku lebih milih tinggal di desa. Karena keadaannya lebih sepi. Lebih tenang daripada di kota kayak gini. Udah, sabar aja, bentar lagi juga nyampe kok. Ya. Kenapa, Pak? Tahu nih, mestinya nggak ada tuh. Dia yang membunuh Kanisa. Kak Alif udah membuat hidup Kanisa menderita. Iya, jahat ya dia. Iya, Akhirnya kita kebebas juga dari macet. Duh, kok kamu nggak jadi turun? Kayaknya aku nggak bisa deh. Ngapain kita datang ke sini kalau kamu nggak jadi turun? Katanya kamu pengen ketemu sama anak-anak rumah Singgah. Kamu kenapa kok sedih sih? Belum dijawab pertanyaannya. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa masuk ke dalam. Tapi kamu mau tolongin aku nggak? Apa yang bisa aku bantu buat kamu? Bilang aja. Kamu aja yang masuk ke dalam. Terus bagiin hadiah-hadiah itu sama mereka. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian apa kabar? Baik. Om ini siapa? Nama aku Fatir. Tapi jangan panggil Om dong. Kayak tua banget. Panggil aja Kak Fatir. Ya? Kok kakak bisa datang ke sini sih? Kakak datang ke sini karena kakak suka sama anak kecil. Apalagi anak kecil yang rajin belajar kayak kalian semua. Kakak pengen banget nyenengin kalian. Makanya kakak datang ke sini. Kakak punya sesuatu buat kalian. Ada hadiah. Nah, ini dia. Nih, ambil satu-satu. Ini buat kamu. Oh, nih, ini buat kamu. Itu foto siapa? Kok ditanya malah sedih sih? Itu Kak Anissa, Kak. Dia itu anaknya ibu pengasuh rumah singgah ini. Orangnya baik deh. Dan juga sayang banget sama kami. Tapi sekarang dia udah meninggal, Kak. Anissa, ternyata kamu baik sekali. Anak-anak ini sangat sayang sama kamu. Itulah buktinya. Ya udah, nggak boleh sedih, lupain aja. Nah, kakak pengen foto kalian buat kenang-kenangan. Mau nggak? Mau. Yuk, sini, kumpul jadi satu. Bentar ya. Permisi. Permisi. Akhirnya lu juga yang bukain pintu. Mau lari kemana lu? Siapa yang melarikan diri? Saya itu tidak pernah menghindari penagih hutang. Kalau begitu kebetulan. Mana hutang-hutang? Aduh, maaf. Dengan penuh penyesalan, saya belum bisa melunasi hutang-hutangnya sekarang. Jadi apa yang bisa buat jaminan? Saya nggak bisa menjaminkan apa-apa. Soalnya lihat aja rumah ini. Kami ini orang miskin. Ini bawa aja dia. Ini adik saya tercinta. Cuma dia satu-satunya yang berharga di rumah ini. Bawa dia? Nggak salah. Ngomong aja gagap. Jangan salah. Dia ini bisa bekerja 24 jam sehari. Dan bisa melakukan apa saja. Pokoknya dia bos manfaatkan saja sampai semua hutang-hutang saya lunas. Oke. Gue setuju. Lumayan bersih juga. Kakak, apa-apaan sih, Kak? Kok saya diperiksa-periksa kayak kambing mau dibeli? Udah, diam aja, jangan berisik. Pokoknya turuti saja apa kata dia, ya. Kakak kok tega amat sih? Awas ya kalau kamu nggak mau. Nanti kamu saya usir dari rumah ini. Aduh, Son. Alif datang, Son. Tolong, Son. Kakak mohon, ya. Kapan lagi kamu menolong kakak? Selama ini kan kamu selalu merepotkan kakak. Kalau sampai Alif tahu kakak punya utang banyak, kita bisa diusir dari sini. Kau mau kita sama-sama jadi gelandangan? Ayo, Gus ya. Enggak. Ayo. Aja, enggak. Ayo. Om mau kemana? Lip.
Itu nama Om Sony siapa, Ma? Oh, itu temennya Om Sony, Liv. Masa teman mukanya kayak gitu, Ma? Mereka mau kemana? Om Sony mau diajak kerja sama temennya itu, Liv. Ya lebih bagus kan daripada Om Sony nganggur-nganggur di rumah. Suruh Om Sony hati-hati, Ma. Nanti diajak yang enggak lagi. Kamu tenang aja, Nak. Mama kenal baik kok sama orang itu. Tampangnya memang serem, tapi hatinya baik kok. Ya udah kalau gitu. Pokoknya nanti lu harus bangun jam 5 pagi. Terus lu bersihin kasino, buatin sarapan buat gua, terus lu belanja bahan-bahan makanan, terus lu harus layanin tamu-tamu kasino yang datang, kasih mereka makanan minum. Malamnya lu harus siapin makan malam buat gua, lu pijitin gue selama 3 jam, lu tidur jam 3 pagi. Ngerti? Gimana? Ada pertanyaan? Kurang ajar lu, ngutipin gue lagi. Bos, sorry bos, perut saya lagi gembung. Nah, tuh ada dokter tuh. Udah kita ke sana. Bos, mau ngapain kita ke sana, Bos? Periksa lu, Dodol. Gua nggak mau punya karyawan sakit-sakitan. Ayo. Tapi Bos, itu kan dokter hewan. Ah, udah ayo ikut aja. Ayo, ayo. Aduh, nggak mau. Nggak mau, Bos. Nggak mau. Tenang ya Pak Sony ya. Coba saya lihat dulu. Oh ya. Sekarang periksa ya dadanya ya. Tarik nafas. Kayaknya Bapak ini nggak ada masalah. Cuman dia agak stres dikit dan tegang. Ayo, berbaring Pak. Oh, enggak dia apa-apain. Ayo, ada sana. Banget lagi. Oke, Bapak, sekarang saya suntik ya. Hah? Suntik? Jangan, Dok. Jangan. Ah, cepat buruan suntik. Gua nggak mau punya karyawan sakit-sakitan. Ayo, cepat. Pak, saya suntik ya. Nggak apa-apa, nggak sakit. Ya, ayo, tunggu. Ayo. Suntikannya mana, Min? Ayo, Min. Suntikannya mana? Oh, pinter. Dok, asistennya. Hebat ya. Iya. Tuh, lihat tuh. Lo harus hebat kayak dia. Masa Bos samain saya kayak monyet? Pak Sony! Pak Sony! Pak Sony! Aneh tuh pasien. Udah jauh-jauh ke sini, capek-capek, kabur lagi. Waduh, Min, saya salah ngasih obat. Ini kan obat buat ayam. Hari ini kita dapat kenaikan honor. Sik. Ini buat lo. Buat lo. Katanya sih, karena kita udah mulai punya penggemar. Kayak bener loh. Paham. Orang-orang yang datang ke sini pada nyariin kita. Enggak juga gitu kali. Lagian aku juga nyanyi tanpa musik kan percuma aja. Aku kan bukan penyanyi akapela, ya kan? Yaudah, buat keberhasilan kita. Oke. Yeah! Wah, alhamdulillah hari ini dapat uang lumayan. Nanti aku bakal beliin baju buat papa. Terus aku beli DVD yang ada karaoke-nya. Wah. Wah! Wah, rampok! Mau kemana lo? Balikin. Siapa lo? Berani-berani ikut campur urusan orang, hah? Balikin! Ajar!
Coba hitung dulu, pas nggak? Pas banget, pas banget. Aduh, makasih ya. Oh, makasih banget. Aduh, aku nggak tahu deh kalau nggak ada kamu gimana nasib uang aku nih. Sebagai tanda terima kasih, kamu minta balasan apa sama aku? Enggak, aku ikhlas kok. Gimana kalau balasannya aku nyanyi di perusahaan rekaman kamu? Seumur hidup deh, aku terus-terus rekaman sama kamu ya. Kamu serius? Serius banget. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Soalnya selama ini aku udah salah paham sama kamu. Padahal kamu kan bermaksud baik sama aku ya. Dan kamu juga udah berubah jadi orang yang baik ternyata. Kenapa? Tapi jangan-jangan kamu yang bayar preman-preman itu ya? Mereka pura-pura ngerampok aku, terus tiba-tiba kamu datang sebagai Superman, terus kamu nolongin aku, terus kamu berantem sama mereka, terus kamu menang. Oh, ya. Wah, kamu udah gila ngayalnya, tau nggak? Udah, iya aja, aku aja nggak usah ditutup-tutupin. Kamu pasti pengen aku kagum sama kamu, ya kan? Supaya aku bisa nyanyi di perusahaan rekaman kamu. Tapi sayang banget, aku udah hafal sama sifat cowok seperti kamu. Gak mungkin cowok sejahat kamu bisa berubah jadi baik secepat ini. Gak. Git. Kamu jangan salah paham, Git. Sorry aja ya. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Gila nih orang. Masya Allah, mereka semua lucu-lucu banget. Syukur alhamdulillah ya, mereka baik-baik aja. Mereka pasti seneng ya dikasih hadiah sama kamu. Mereka itu masih polos. Reaksi mereka waktu terima hadiah itu, benar kata kamu. Excited banget, seneng banget. Mereka itu anak-anak kurang mampu. Ada anak yatim piatu. Mereka anak-anak yang manis, jadi nggak bakal nyusahin. Jadi dikasih hadiah sekecil apapun, mereka pasti seneng. Mereka emang lucu. Anak manis. Yang jagain mereka siapa? Mbok ya. Tapi Mbok ya sempat pulang dulu ke kampung. Udah balik lagi sih, nemenin mereka lagi. Aku pengen banget ketemu mereka. Lalu kenapa kamu gak nemuin mereka? Kenapa juga kamu gak nemuin Mbok ya? Kalau aku nemuin mereka, aku gak bakal balik ke sini lagi. Dan itu artinya aku menantang maut. Kalau Alif ketemu sama aku, pasti aku langsung dibunuh sama dia. Aku kan gak mungkin ngelawan mereka dalam keadaan seperti ini. Iya. Kalau kamu ingin melawan mereka, kamu harus kuat.